Boing 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 ceklik. Nah kan sekarang udah enak. Ngelanjutin dari season sebelumnya pas Rimuru dadah-dadahan sama murid-muridnya si Izu. Kita mau ada flashback dulu sebentar. Bocil-bocil kan udah dapat roh yang bikin tubuh mereka stabil. Jadi si Boing bisa lah bolak-balik dulu ke habitatnya. Dia mau ngebahas rencana kerja sama bareng Raja Iblis Carrion. Diutuslah Benimaru sama Riguru buat jadi perwakilan dari Jura. Nggak lupa juga si Boing yang tampilannya berwibawa banget ngasih hujangan yang bikin semuanya tersentuh. Aku terharu. Kebiru sama. Pokoknya nanti Benimaru yang bakal nentuin apakah Carrion sama Yurazania bisa dipercaya atau enggak. Sementara mereka pergi, warga kota juga siap-siap buat nyambut perwakilan dari Yurazania. Nggak lupa nanti Rimuru harus muka ke Gazel buat ngejelasin insiden Karibdis. Datang nih training ngabarin perwakilan Yurazania bakal nyampe dalam beberapa hari lagi. Begitu juga sama Yom yang sekarang dianggap pahlawan. Para pahlawan diperingatin jangan cari gara-gara sama perwakilan Yurazania nanti. Sebisa mungkin Rimuru pengen ngejalin hubungan baik-baik lah sama mereka. Tapi kayaknya agak susah sih soalnya nggak lama abis perwakilan Yurazania nyampe. Perwakilan yang namanya Sofia ini nganggap remeh si Boing yang cuma monster slime. Gak mungkin lah bisa mimpin negara. Gara-gara itu Rimuru nunjuk Yom buat gelut sama mereka. Kemarin katanya jangan gelut Si pahlawan juga nggak bisa nolak soalnya lawannya tuh seorang. Si pahlawan juga nggak bisa nolak soalnya lawannya tuh ikon persolidan. Sayangnya Sion ikutan ngamuk gara-gara si Boing diejek. Jadilah si sekretaris yang bakal ngelawan si Fury, sedangkan Yom bakal ngelawan Fury lain bernama Grusius. Kelihatannya dia bisa nandingin kekuatan seorang monster karena pernah dilatih sama Hakuro. Mau di tempatnya Yom atau di tempatnya Sion juga sama. Kekuatan mereka hampir seimbang sampai akhirnya si sekretaris bikin Rasengan. Cuman duel mereka diberhentiin sama perwakilan Yurazania yang namanya Albis. Ternyata mereka emang sengaja ngetes kekuatan Jura Tempest. Dari sini Albis nilai kalau negara monster ini layak buat kerja sama bareng negara mereka. Sofia juga nggak akan ngebiarin siapapun ngejekin Jura Tempest. Akhirnya pada temenan deh. Anu, ini matiinnya gimana? Hihi. Lu sih pakai ngetes-ngetes. Ujung-ujungnya Rasengan badag tadi ditembakin ke Rimuru yang pastinya bakal langsung beres. So jago nying. Perwakilan Yurazania makin yakin sama keopean selain Boing-Boing. Malamnya mereka dikasih sambutan yang meriah. Makanan kota Rimuru jadi favorit nih, apalagi teh ulungnya. Sofia aja berubah ke bentuk Fury saking puasnya sama sambutan ini. Sayang bahan buat bikin minuman itu cuma ada sedikit. Ditawarin deh Yurazania bakal dagang buah-buahan buat bahan minuman. Ide bagus ya Tuan Rimuru. Ya setuju. Ngerti kan maksud kita? Ya paham kok Zoyang. Hehehe. Selain dagang buah, Rimuru manggil warga kota yang namanya Kobi buat ngegantiin si Boing ngomongin urusan dagang. Awalnya sih si anjing kelihatan grogi, tapi dia bisa dipercaya kok buat ngurusin perdagangan antara kedua negara ini. Beberapa hari kemudian perwakilan Yurazania pada balik. Ada yang tinggal di sini buat belajar. Pokoknya mereka pada sibuk deh, termasuk Yom yang gak bisa kabur latihan. Sesekali juga si Boing nengokin bocil-bocil di kota. Waktu terus jalan sampai Yom berkelana lagi dan rombongan Benimaru balik ke kota Rimuru. Kesimpulannya tiap negara punya kelebihan kekurangan. Rigur nyaranin Jura Tempest buat belajar sistem persawahannya Yurazania. Terharu dong kakeknya ngeliat cucu dia bisa diandelin. Benimaru juga mikir gitu soalnya minta izin ke Boing-Boing biar Rigur aja yang ngurusin hubungan sama Yurazania. Dia udah percaya kok sama kerajaan Fury itu, tinggal ngutus Rigur buat ngurusinnya. Rimuru juga setuju sama saran barusan, apalagi dia tahu kalau Benimaru sempat gelut sama Carrion. Urusan sama Yurazania udah beres. Sekarang si Boing lanjut ke Dwargon. Sempat ketemu nih sama babi-babi membangun negeri. Jalan yang pernah hancur gara-gara Karibdis sudah berhasil dibenerin. Dikasih minuman deh supaya kerjanya lebih semangat. Dan gak lama kemudian rombongan Rimuru nyampe juga di TKP. Mereka disambut si penjaga yang aslinya tuh adiknya Kaijing. Dia belum tahu wujud si Boing sekarang, makanya pas dikenalin, ini Rimuru. Ini Rimuru. Rimuru. Masih kebingungan sih, tapi mereka diantar buat nemuin Raja Dwargon. Mereka ngobrol-ngobrol ada kejadian apa aja. Kayak Vesta yang gak mau ikut soalnya mau fokus ke penelitian atau tentang insiden Karibdis. Bawahannya Gazel masih gak percaya yang ngebantuin mereka dulu tuh milim si Raja Iblis. Cuman si Raja Dwargon gak mikir gitu. Dia percaya soalnya si Boing gak punya alasan buat bohong. Gak lupa si Slime cerita Jura Tempest sudah temenan sama Yurazania. Jelas pada kaget dong karena dengan ini negaranya Rimuru udah bisa disebut negara yang bisa ngerusak ekonomi dunia. Gazel nyaranin hati-hati sama kerajaan Falmouth yang sekarang jadi pusat perdagangan. Bisa-bisa Jura Tempest diincer sama mereka gara-gara jalur dagangnya diganggu. Itu bakal dipikirin nanti sih, soalnya sekarang si Boing mau nyambut warga Dwargon sekaligus ngefixin hubungan antar negara ini. Dikirain pidatonya Rimuru tentang pengen bikin negara yang ramah buat manusia dan
monster udah bagus soalnya dikasih tepuk tangan. Cuman kalau kata Gazel masih jauh dari kata sempurna. Bersyukur juga si Boing. Gazel mau ngekritik dia kan, nandain si Raja Dwarf tuh emang peduli. Beres urusan kerja selesai, nggak pas dong kalau nggak mampir dulu ke tempatnya Mbak Elf. Ke tempatnya si Boing bisa ketemu sama Boing. Nggak lupa goblin-goblin yang datang juga disapa sama Mbak Elf. Langsung tersipulah Gupta. I love you. Ara. Di dalam udah ada Kaijing sama para dwarf yang mesen tempat buat mereka. Pokoknya malam ini mereka habisin buat senang-senang. Malahan Gupta aja sampai pingsan saking senengnya. Nggak lama pesta selesai juga. Mereka nggak boleh ketahuan sama ciwi-ciwi. Sayang Shuna sama Sion udah tahu mereka dari tempatnya Mbak Elf soalnya dikasih tahu goblin yang namanya Gobzo. Aku kan ditanya jadi aku kasih tahu aja. Tolong Silau tolong. Pasti dwarf-dwarf yang ngajak pesta juga ikut dikasih hukuman. Kalau ciwi-ciwi udah marah gini cuma satu yang bisa dilakuin cowok-cowok. Tolong ampuni hamba. Supaya lebih meyakinkan, aku minta maaf ya. Shuna sama Sion gak tahan sama kegemoyan si Boing, tapi Rimuru tetap dikasih hukuman makan masakannya Sion selama seminggu. Di tempat lain ada Yom yang lagi keliling ke desa-desa. Simba penyihir yang namanya Miuran ini pengen ikut gengnya Yom. Dibilang gak butuh member baru sih, apalagi kalau cuma cewek yang kelihatan lemah. Tapi ternyata Miuran bisa ngalahin si pahlawan dengan gampang, yang akhirnya si penyihir dibolehin masuk ke gengnya Yom. Dia juga diajak mampir ke kota Rimuru. Dikenalin dulu ke Shuna Sion, terus keliling-keliling ngeliat kota. Katanya sih si Boing lagi nyamperin murid-murid di kota lain dan sebentar lagi bakalan balik. Makanya warga kota mau bikin festival buat nyambut kepulangannya. Kota di negara Jura Tempest ini tuh emang lebih maju daripada negara lain. Contohnya punya pos yang ampuh. Gak heran lah bakal jadi inceran negara lain. Miuran kasihan sih udah manfaatin Yom buat nyusup ke sini. Mereka lanjut ke lapangan ngeliat murid-muridnya Hakuro yang baru beres latihan. Miuran dikenalin ke yang lainnya sambil bilang mbak ini tuh penyihir kuat. Grusius pede bisa ngalahin si cewek, cuman ujung-ujungnya dia dikubur juga. Ngeliat kehebatannya mbak penyihir, Gupta punya ide licik buat ngalahin guru mereka. Ayo kita latih tanding PO. Master, udah bosan hidup ya kalian. Sebenarnya udah ada perangkap buat ngubur kayak Grusius tadi. Tinggal mancing Hakuro buat kesana. Sempet dibantuin Miuran pakai jurus lumpur, tapi si kakek emang cepet banget yang akhirnya bisa ngalahin mereka dalam sekejap. Hakuro bener-bener ngasih pelajaran ke para murid supaya jangan macem-macem. Apalagi jangan sampai pakai cara curang buat ngelawan Rimuru. Si Boing sendiri sih lagi ngobrolin bisnis sama Mjolnir. Mereka udah makin mantap buat saling dagang. Mana jalur dagang lewat hutan Jura bikin untung banyak negara. Jura Tempest juga terus ekspansi dengan ngadain perjanjian keamanan sama kerajaan Blue Moon. Gak perlu takut deh kalau nanti ada serangan dari negara lain. Cuman Rimuru emang harus waspada, soalnya diem-diem kerajaan Falmouth nyiapin rencana licik. Mereka ngerasa keancam sama Jura Tempest yang sedikit-sedikit ngambil alih pasar mereka. Iri dengki bilang, bos, kerajaan Falmouth pengen ngancurin negara monster itu, tapi nggak bisa sembarangan juga. Takutnya malah dimusuhin sama negara lain. Disitulah perwakilan dari gereja barat nyaranin kerajaan Falmouth ngirim orang ke sana buat bikin kerusuhan. Kalau sampai ada monster yang nyerang, otomatis kerajaan Falmouth sama gereja barat bisa ngancurin Jura Tempest. Jadilah penyihir kondang yang namanya Razen ngutus 3 orang Jepang yang dipanggil ke dunia ini buat bikin onar. Pasukan kerajaan juga disiapin buat ngebantuin. Nggak perlu waktu lama buat ngegerakin mereka ke Jura Tempest. Soe yang lagi jaga ngelapor masuknya pasukan kerajaan Falmouth. Urusan kerajaan Falmouth belum selesai, tiba-tiba ada pesan dari Albis yang bilang Yurazania bakal perang lawan Milim. Satu persatu masalah mulai muncul, tapi yang bakal jadi pemicunya tuh orang suruhannya kerajaan Falmouth. Cewek yang namanya Kirara ini ngaku-ngaku dicolek sama Gobzo. Kamu ya Chabs, monster biadab, pasti muncul di anime sebelah kan? Aku nggak ngapain aku. Kirara malah pura-pura jatuh biar Gobzo kelihatan jelek di mata para pengunjung. Apalagi teman-teman si cewek yang namanya Kyoya sama Sogo juga manas-manasin. Cuman sebelum suasana makin ricuh, Gupta datang dan ngajak Gobzo minta maaf. Dia percaya sih sobatnya itu nggak bersalah, tapi tetap harus minta maaf supaya nggak nambah masalah. Sebenarnya alasan Gupta percaya tuh dia tahu tipe ceweknya Gobzo, yang gitar Spanyol kayak Sion kan? Itu kan rahasia. Semua orang juga udah tahu kok, jadi bukan rahasia lagi. Alhasil Kirara yang kesel gunain jurus kendali pikiran, pakai kata-kata buat nyuruh mereka mati. Sayang jurus tadi nggak mempan soalnya Shuna udah duluan nyegah itu. Makin jelas trio kuek-kuek emang mau bikin rusuh di sini. Gara-gara udah kepalang ketahuan, mereka langsung nyerang monster-monster. Di saat yang sama, Miuran yang lagi lihat Yom diem-diem dapat telepon hati dari Klaiman. Dia disuruh buru-buru ngelakuin rencana mereka, yaitu bikin anti sihir di kota Rimuru. Kepaksa Miuran ngelaksanain perintahnya, soalnya jantungnya si Mbatuh dikutuk sama Klaiman. Makanya semua perintah si Raja Iblis harus dilakuin. Klaiman juga tahu semua yang ada di hatinya Miuran, termasuk rasa suka ke Yom yang peduli ke Miuran. Cuman sebelum anti sihir dibikin sama dia, Grusius dapat kabar Yurazania tiba-tiba diserang sama Milim. Menurut dia sih ini semua bukan kebetulan, sampai
akhirnya Grusius punya kesimpulan Miyuran lah anak buahnya Klaiman. Rupanya obrolan ini juga kedengeran sama Yom. Si pahlawan gak peduli apakah Miyuran tuh seorang majing monster atau anak buahnya Klaiman. Pokoknya Yom mau nyelamatin cewek yang dia suka. Jadi panas dong Grusius ngelihat mereka ayang-ayangan. Sambil senyum, Miyuran pakai sihir anti-magic yang nutupin satu kota. Di bagian luarnya, orang-orang dari gereja barat bikin sihir candi hologram buat ngelemahin para monster. Gara-gara ini, wifi satu kota kena netcut yang bikin Benimaru nggak bisa ngontak Rimuru. Kekuatan para monster juga berkurang drastis. Gara-gara itu, Gobta yang lagi ngelawan Kyoya bisa dikalahin dengan gampang. Sempat ditolong sama Hakuro, cuman kekuatan si kakek nggak bisa dikeluarin penuh yang akhirnya bikin dia ketebas. Tinggal Gobza doang yang pasang badan buat Tsuna. Sayang nasib dia juga sama aja. Kalau di duelnya Shion sama Sogo, si sekretaris masih bisa bertahan dari serangan lawannya soalnya kekuatan fisik dia emang strong. Malahan bisa bikin Shogo luka loh. Sayang luka di muka Shogo jadi bukti para monster tuh ancaman buat manusia. Ya, aku dipukul sama dia. Kerajaan Falmouth jadi punya alasan buat ngabisin semua monster yang mereka lihat. Shion nyoba nyelamatin bocil goblin tapi serangan Falmouth tetap nggak bisa berhenti. Seketika kota langsung hancur. Rimuru sendiri lagi dadah-dadahan sama murid-muridnya kayak di ending season 1. Cuman waktu mau teleport pulang, tiba-tiba dia ngerasain hawa pembunuh. Rangga disuruh sembunyi ke dalam bayang. Bayangannya Soi juga mendadak muncul meringatin tuannya ada serangan musuh. Barulah dia sadar Rangga nggak bisa keluar dari bayangan. Sebenarnya di sekeliling dia udah dipasang anti-magic. Untung ada Great Sage, jadi si Boing masih bisa pakai beberapa sihir. Datanglah orang yang berani macam-macam sama Rimuru. Dia ini namanya Hinata dari gereja barat. Si Ketria Suci tahu Rimuru tuh seorang monster soalnya ada orang yang cepu. Termasuk cepuin Shizu yang dimakan sama si Boing. Makanya tujuan dia datang ke sini tuh buat balas dendam. Nggak peduli mau ngebela diri segimana juga, Hinata nggak akan berhenti sampai Rimuru mati. Yang bikin bahaya adalah pedangnya, soalnya bisa nyerang jiwa. Si Boing bakalan di-invite Tuhan kalau kena serangan 7 kali. Tapi kalau dilihat dari semuanya, kekuatan Hinata lebih OP daripada Rimuru. Sekarang sisa satu hit lagi buat ketemu Tuhan. Seketika Great Sage nyaranin buat saman Ifrit. Sialnya si iblis malah kayak dibacain ayat suci. Kepaksa Ifrit dibalikin lagi ke dalam Rimuru. Ternyata yang tadi tuh efek skillnya Hinata yang bisa ngambil skill orang lain. Hampir aja Ifrit diambil sama dia. Nggak ada pilihan lain, Rimuru pakai jurus yang bikin dia hilang kendali. Si kesatria buru-buru nyegah itu dengan nusuk si Boing-Boing, tapi serangan Hinata udah nggak mempan. Malahan sampai pedangnya diserap sama dia. Artinya jurus yang dipakai Rimuru sekarang tuh bikin si Boing nggak punya jiwa. Udah bener-bener lepas kendali. Cuman Hinata masih punya cara lain. Dia panggil arwah Power Ranger buat nahan Rimurta. Mulai baca-baca ayat suci yang akhirnya bisa ngerukiah si Boing sampai ke atom. Rip in peace. Padahal yang sebenarnya Rimuru sempet kabur pas adu pedang sama Hinata. Rangga yang baru bisa keluar khawatir banget. Apalagi kalau ngelihat rukiahnya si kesatria suci barusan. Asal lo tahu ya Angga, nama gue Rangga tapi oke lah. Curang banget kan main bokong gitu tiba-tiba, mana siap lah anjir. Kamu jangan jadi orang yang kayak gitu ya Angga. Nama gue Rangga babi. Seenggaknya sekarang mereka bisa lolos dari Hinata. Tinggal teleport balik ke kota Rimuru, tapi katanya nggak bisa gara-gara tempat teleport di sana udah di netcut. Jadinya mereka teleport ke gua Veldora terus disambut sama yang lain. Dikasih taulah Soe Gabiru Dekaka nggak bisa masuk ke kota soalnya ada candi hologram bikinan kerajaan Falmouth. Tapi pelindung itu bukan apa-apa bagi Rimuru soalnya dia punya akses VIP. Si Boing nugasin grup Soe buat jaga-jaga sedangkan dia ngecek keadaan di dalam. Keadaan kota udah kacau balau. Banyak warga juga yang luka-luka. Rigor sama grupnya Kaijing langsung nyambut Rimuru. Cuman tiba-tiba mereka ngedenger suara ledakan. Asalnya tuh dari Benimaru yang nyerang Grusius Yom gara-gara nggak mau nyerahin Miura. Untung aja tuannya sempat ngeberhentiin si Kijing. Seketika Yom sama Grusius mohon-mohon supaya Miura dikasih ampun. Sayangnya si Mbak penyihir bakal nolak usaha mereka. Alasannya tuh ada di plaza kota yang mau mereka datengin yang sekarang udah jadi ladang mayat. Secara nggak langsung si Boing juga jadi penyebab kenapa banyak korban jiwa gara-gara pernah ngasih aturan jangan nyerang manusia. Rimuru juga dendam sama Miyuran yang nge-netcut satu kota sampai semuanya nggak bisa pakai sihir. Tapi dia bisa tenang lagi habis ngedenger Great Sage yang bilang candi hologramnya kerajaan Falmouth yang lebih bikin masalah. Akhirnya semua yang selamat dipanggil buat konferensi meja kota. Katanya kerajaan Falmouth bakal nyerang besar-besaran buat ngancurin Jura Tempest yang mereka anggap musuh manusia. Padahal kalau pendapatnya para pedagang sih karena Jura Tempest ngeganggu pasarnya kerajaan Falmouth. Alhasil Mjolnir diminta buat minta bantuan ke kerajaan Blue Moon. Lanjut ke masalahnya Miyuran yang langsung ngaku dia tuh bawahannya Klaiman. Tadi kan dibilang si Raja Iblis ngendalin jantungnya Miyuran yang bikin Simbang gak bisa ngelawan perintahnya Klaiman. Yom Grusius masih mati-matian mohon supaya Miyuran gak dihukum. Cuman Rimuru yang lagi banyak pikiran bakal nentuin urusan Miyuran nanti. Dia lanjut ke tempat Gobta Hakuro yang lukanya gak bisa disembuhin gara-gara ditebas sama Kyoya. Tinggal diserap sama si Boing sih. Ayo pegang-pegang hayu. Dalam sekejap mereka berdua langsung sembuh. Wih panjang umur nih si Peot. Gua sih panjang umur.
sorry ya kalau lo panjang umurnya serta mulia. Masih pada bisa bercanda lah, tapi keceriaan tadi mendadak hilang begitu si Boing nanyain Sion. Dia dibawa ke plaza kota yang ternyata jadi tempatnya Gobzo sama Sion cosplay jadi mayat. Seketika Rimuru ngeluarin aura dahsyat. Sayang si sekretaris nggak ngerasa kaget, yang berarti Sion nggak cosplay jadi mayat. Alhasil semua disuruh pergi, tapi Shuna ngingetin kalau mereka bakal datang kapan aja kalau Rimuru butuhin. Topeng yang si Boing kasih ke Chloe bisa dia duplikat, sekalian dipakai buat nyembunyiin keputusasaan dia. Rimuru nanya alasan-alasan kenapa semua tragedi ini terjadi, tapi ya namanya juga takdir. Semua jawaban tragedi ini nggak bisa dia temuin. Akhirnya Rimuru mutusin bakal ngubur warga kota di dalam dirinya, tapi tiba-tiba gengnya Eren muncul bilang masih ada kesempatan buat ngehidupin mereka. Omongan barusan bikin mimpi buruknya Rimuru seketika sirna. Eren ngeliatin wujud aslinya yang punya telinga panjang. Siapa lagi dong kalau bukan seorang Titan. Eren ini asalnya dari negara sihir Sarion, tempat tinggalnya para elf. Lanjut cerita-cerita lah. Dulu ada seorang bocil cewek hasil iclik naga sama manusia. Caranya gimana tuh? Udah tahu kok, tanya saya. Si naga bikin naga buat nemenin putrinya. Sayang ada satu kerajaan yang mau nguasain si putri, cuman akhirnya malah bikin temen naganya nyamperin Tuhan. Si putri langsung balas dendam ke kerajaan tadi dan ngebunuh ribuan orang. Nggak disangka-sangka dia berubah jadi raja iblis. Malahan temen naganya yang udah nyamperin Tuhan tiba-tiba hidup lagi. Sedihnya si naga bukan kayak naga yang dulu. Jiwanya sudah hilang. Sekarang cuma jadi naga yang bikin rusuh doang. Kepaksa si putri nganterin lagi si naga buat ketemu Tuhan. Itulah cerita tentang ngehidupin lagi yang udah meninggal. Simpelnya Rimuru bisa ngehidupin bawahan-bawahannya kalau jadi raja iblis. Mirip kayak ngasih nama ke monster. Kemungkinan jiwa yang udah meninggal masih bisa balik lagi ke tubuhnya, soalnya ketahan sama hologram-hologram yang ngelilingin kota. BTW cuma petinggi-petinggi di Sarion aja yang tahu cerita barusan. Baru keungkap juga Eren tuh seorang putri. Rimuru lanjut bikin pelindung tambahan buat ngejaga jiwa-jiwa supaya nggak hilang. Selain itu, si Boing ternyata punya bibit raja iblis yang dia dapat habis ngalahin Orc Disaster. Tinggal pupuk bibit itu supaya Rimuru bisa jadi raja iblis. Kebetulan jumlah pasukan kerajaan Falmouth sama gereja Baratu kurang lebih 20.000, yang berarti jumlah jiwa mereka cocok buat jadi tumbal. Cuman sebelum si Boing farming jiwa, dia nemuin Miuran, soalnya si mbak penyihir harus mati. Grusius sama Yom gak dikasih kesempatan buat ngelawan. Langsung aja Rimuru nyalain Rai Kiri, ngikutin jejak Kakashi. Tapi anehnya Miuran gak jadi donat. Ternyata si Boing cuma ngeganti jantung Miuran doang. Alhasil si mbak penyihir udah gak dikendaliin sama Klaiman. Udah bisa hidup bebas. Cuman Miuran mau jadi bawahannya Rimuru yang udah nyelamatin dia. Apalagi bisa deket-deket sama Yom. Gak perlu dikasihanin ya goblok. Alah, paling manusia cuma hidup bentar. Nikmatnya NTR. Dasmu NTR. Nggak lupa si Boing minta Yom buat jadi Raja Falmouth yang baru. Soalnya tuannya ini mau ngebantai semua pasukan Falmouth yang nyerang ke sini supaya bisa jadi Raja Iblis. Alhasil semuanya dikumpulin lagi di konferensi meja persegi panjang. Aku mau jadi Raja Iblis loh. Hening. Hah, Raja Iblis? Berisik anjing. Intip. Konferensi meja trapesium ini juga jadi kesempatan Rimuru buat nyeritain semuanya. Mulai dari dia yang reinkarnasi jadi Boing-Boing, ketemu sama para goblok, sampai akhirnya bisa nyatuin semuanya jadi Jura Tempest. Masa lalunya Rimuru juga yang jadi alasan kenapa monster-monster nggak boleh nyerang manusia. Rimuru pengen bikin tempat di mana manusia sama para monster bisa hidup damai. Si Boing-Boing minta maaf soalnya aturan itu malah bikin monster-monster sengsara. Bukan salahnya Tuan Rimuru kok. Ini salah saya sebagai jenderal. Enggak gara-gara saya yang nggak becus jaga kota. Bukan, ini gara-gara saya yang nggak lihat mereka datang. Ini salah gue. Udah woi, malah pada debat anjing. Segitu marahnya jadi gini bro. Intinya semua kesalahan dari tiap orang udah bikin kota Rimuru hancur. Sekarang semuanya nyatuin tekad buat ngedukung impiannya Rimuru yang mau bikin kota ramah manusia monster. Nggak peduli gimana pun masa lalu tuan mereka. Ih, seneng deh. Tapi pertama-tama kerajaan Falmouth sama gereja barat harus mereka lawan dulu. Mereka bakal dibagi jadi beberapa kelompok. Ada yang bakal ngancurin batu akik supaya candi hologramnya bisa hilang. Shuna sama Miuran bakal bikin lapisan pelindung tambahan buat ngejaga jiwa-jiwa. Sedangkan si Boing sendiri bakal farming jiwa-jiwa musuhnya. Pertama-tama Benimaru sendirian ngebantai musuh-musuh di pos 1. Dia yang udah nahan amarahnya dari kemarin-kemarin gak nyisain seorang pun musuh. Alhasil batu akik pertama berhasil dihancurin. Geng Gabiru yang nyerang pos lain juga bisa ngebantai lawan-lawan. Tinggal pertahanannya dihancurin sama Gabiru. Soe nyerang diem-diem yang bikin mereka berhasil ngancurin batu akik yang lain. Sekarang tinggal grup nyari Guru Gopta Hakuro Guild pergi ke batu akik terakhir. Ternyata mereka dihadang sama Kyo Yasogo. Dua goblin lokal ini sih tugasnya ngurusin para kroco, sedangkan
sedangkan Guild Baiwan ngelawan Shogo. Terus Hakuro bakal rematch lawan Kyoya. Di duel fire gini si kakek nggak akan kalah dari bocil kencur. Mau diserang tiba-tiba atau pakai jurus tipuan pedang juga nggak akan bisa ngimbangin kekuatan Hakuro. Apalagi kalau si kakek udah ngebuka mata Rikudo Senin, semua serangan Kyoya bisa dihindarin. Kyoya punya mata yang bisa bikin apa yang dia lihat jadi lebih lambat sih, tapi itu bakal jadi bumerang buat diri sendiri soalnya tubuhnya nggak bisa ngimbangin kekuatan matanya. Jadi begitu dikurban sama Hakuro, Kyoya bakal ngerasain sakitnya perlahan-lahan. Situasi di tempatnya Guild juga sama. Udah ngebuff kayak Bagong pun, Shogo nggak bisa ngalahin Bagong beneran yang bisa munculin ular-ularan. Efeknya bikin busuk semua yang digigit sama si ular. Shogo makin dibikin ketar-ketir pas ngelihat Hakuro yang bawa oleh-oleh buat dia. Wah, ya, wah, diam dulu. Wah, Kirara yang dari tadi AFK di tenda langsung dihabisin sama Shogo supaya dia dapat skill baru. Jadi bisa nyembuhin diri sendiri. Nyerang teman sendiri tuh hal yang dibenci sama mereka. Makanya meski Shogo punya skill baru, Guild nggak akan ngasih ampun. Malahan skill barunya Shogo bikin dia tambah sengsara soalnya tubuh dia bakal langsung sembuh. Ngebadut mulu sih. Sialnya waktu mau dihabisin tiba-tiba muncul Razen si penyihir kondang nyelamatin anak buahnya. Guild juga nggak bisa ngedeketin soalnya ada perangkap sihir. Meskipun Razen sama Shogo berhasil kabur, seenggaknya tujuan mereka buat ngancurin batu akik bisa selesai. Shiona sama Miura langsung bikin lapisan pelindung begitu candi hologramnya mulai hilang. Semua rencana berjalan lancar. Paling yang di luar rencana tuh Razen yang nyelamatin Shogo. Tujuan sebenarnya sih buat ngamanin tubuh Shogo, terus tubuhnya bakal diambil alih sama Razen. Kombinasi penyihir kondang sama petinju sekelas Muhammad Aldi bakal jadi kombinasi mematikan. Cuman kalau di hadapan Rimuru yang bikin area anti sihir terus pakai jurus bernama Megiddo, jurus yang munculin tetesan air segede butiran debu, pasukan musuh nggak akan ada yang bisa selamat. First double kill. Triple kill. Savage. Raja Valmut yang ketakutan cuma bisa hi. Razen sama kepala pasukan sempet nyamperin si Raja sih yang ujung-ujungnya jadi makanan buat si Boing doang. Barulah Rimuru turun buat nemuin Raja Valmut. Tujuan awalnya kan Rimuru mau ngasih kesempatan Raja Valmut buat ngebela diri. Tapi kalau si Raja masih terus ngerasa sok jago, Rimuru ngeluarin aura plus 1000 yang bikin Raja Valmut sama perwakilan gereja barat langsung keringet dingin. Nggak tanggung-tanggung, tangan si Raja juga dibongkar supaya mereka nggak belagu. Puncaknya tuh pas Great Sage ngabarin Rimuru dapat skill baru yang bisa ngebunuh lawan-lawan kalau mereka udah nggak punya semangat buat bertarung. Alhasil sisa-sisa pasukan musuh langsung nyumbang nyawa berjamaah buat Rimuru. Seketika si Boy ngerasa ngantuk soalnya udah waktunya dia buat evolusi jadi Raja Iblis. Proses ini tuh otomatis dan nggak bisa diberhentiin. Buru-buru Rimuru manggil Rangga buat bawa tuannya, Raja Valmut sama perwakilan gereja barat. Great Sage sempat ngedeteksi masih ada yang hidup, makanya Rimuru ngorbanin ribuan mayat pasukan musuh buat manggil iblis yang disuruh ngeberesin sisa-sisa musuh. Ternyata Razen berhasil selamat soalnya bisa regenerasi langsung. Tapi nasib dia nggak akan berubah soalnya iblis yang tadi udah muncul di hadapan dia. Jangan remehkan aku. Pung fang fong hu. Jurus tenaga nuklir barusan tinggal ditiup doang sama si iblis. Lanjut nyoba pakai Kuchiyose, tapi bagian dalam Kuchiyose-nya cuma jadi cemilan buat si iblis. Malahan nih buat nunjukin kalau si iblis ini bener-bener kuat, dia sampai bikin area anti sihir soalnya yakin kekuatan fisik dia jauh di atas Razen. Barulah Razen sadar iblis yang dia hadapin dari tadi itu dari golongan primordial. Golongan iblis yang terkuat. Jadi nggak heran kalau disenyumin sama primordial aja bisa pingsan. Sementara itu warga kota ngedengar suara misterius yang asalnya dari langit. Ngasih tahu Raja Iblis baru bakalan bangkit. Semua langsung siap-siap buat nyambut Rimuru. Shiona buru-buru ngebungkus tuannya supaya raginya ngembang dan sesaat kemudian Rimuru langsung diproses buat jadi Raja Iblis. Walau sempat ada gagalnya, akhirnya semua kekuatan dia meningkat pesat. Salah satunya Great Sage yang sekarang berubah jadi Raphael. Semua bawahan-bawahan dia juga bakal ikutan evolusi. Raphael yang lagi ngambil alih tubuhnya Rimuru nyuruh Benimaru tenang soalnya semua bakal diurusin sama dia. Raphael langsung ngumpulin jiwa-jiwa orang yang udah meninggal terus siap-siap buat dimasukin lagi ke tubuh masing-masing. Sebenarnya jiwa yang dibutuhin buat ngehidupin semuanya masih kurang sih. Makanya si Iblis Hitam nawarin dua bawahannya buat jadi tumbal. Mereka juga tersanjung karena bisa berguna buat Rimuru. Kalau begitu saya permisi. Mundur. Lihat itu siapa? Kenal nggak kamu? Nggak setelannya hitam-hitam gitu. Dulu pernah viral kan? Bener ya mirip si itu? Mirip Limbad. Oh, tenan. Sekarang semua persiapan buat ngehidupin orang udah komplit. Tinggal masukin jiwa mereka masing-masing yang akhirnya bikin Sion bisa login lagi. Raphael langsung balik ke mode boing-boing. Lewat beberapa hari, Raphael ngabarin Rimuru proses jadi Raja Iblisnya udah beres. Si boing-boing bangun di bawah boing-boing.
boing. Boing boing. Semuanya langsung berlutut nyambut kebangkitan Rimuru sebagai Raja Iblis yang bisa ngehidupin semua warga tanpa ketinggalan satupun. Raphael juga lebih sering ngasih saran daripada waktu masih Great Sage. Cuman sebelumnya nih, buat ngebuktiin apakah Rimuru masih boing-boing yang sama, Benimaru ngusulin satu password. Kalau si Kijing Merah nanya gimana rasanya masakan Sion, Rimuru disuruh ngejawab rasanya asik banget. Makanya sekarang Benimaru mau mastiin keadaan tuannya. Gimana rasanya masakan Sion? Tolongin dong, tolong Raphael, tolong. Sayang Raphael yang harusnya bisa ngejawab segala pertanyaan aja nggak bisa ngasih jawaban pasti. Mana Benimaru terus ketawa-ketawa. Akhirnya Raphael nyaranin sesuatu. Kalau tidak salah, kamu ya yang nyuruh jawab masakan Sion tuh rasanya asik banget. Ya kan, kamu yang nyuruh kan? Alhasil Sion janji bakal bikinin masakan khasnya buat mereka berdua. Udah nggak bisa digimana-gimanain lagi sih. Tapi sekarang ada hal yang lebih penting buat dibahas, yaitu datangnya 3 masketir ke kota Rimuru. Sebelum-sebelumnya kan Benimaru pernah dapat telepon dari Albi soal Mili mau nyerang Yurazania. Si bocil ping ngancam bakal nyerang dalam waktu 1 minggu. Jadilah Karion mutusin buat evakuasi warga ke kota Rimuru, sedangkan dia bakal ngelawan Milim sendirian. Sekalian ngebuktiin siapa yang lebih kuat di antara mereka. Gak boleh ada yang ikut campur di pertarungan nanti, soalnya gak ada yang sanggup buat ngelawannya selain Karion. Begitu Yurazania berhasil nyari perlindungan ke kota Rimuru, pertarungan 2 Raja Iblis ini langsung dimulai. Kelihatannya Milim dikendaliin sama sesuatu yang bikin si bocil ping berani nyerang wilayah Raja Iblis lain. Karion masuk ke mode Super Saiyan Fury, terus pakai jurus Raja Singa buat nyerang Milim. Sialnya Milim juga punya mode tempur yang bisa ngancurin Yurazania sama gunung dengan sekali serang. Karion yang masih ngeheng lihat serangan tadi langsung dihabisin sama Raja Iblis yang namanya Frey. Hasilnya Karion gak bisa berkutik soalnya ngelawan 2 Raja Iblis sekaligus. Gak sampai di situ aja, Fabio sempat ngintip Milim sama Frey lanjut pergi ke tempatnya Klaiman. Jadi mereka dapat kesimpulan biang keroknya tuh Raja Iblis Klaiman. Waktu lagi mikir-mikir, Rimuru disamperin sama Iblis Hitam. Cuman si Boing sama sekali gak inget pernah ngesamen dia. Diingetin sama Rangga sih, tapi si Iblis malah langsung disuruh pulang soalnya tugas dia udah selesai. Si Iblis Hitam yang dari tadi gak dianggap penting langsung mohon buat jadi bawahannya Rimuru. Si Boing juga setuju aja, apalagi Iblis ini kelihatannya kuat banget. Oh, Tuan Rimuru, alangkah bersinarnya karisma Anda menerangi iblis rendahan seperti saya yang tidak punya nama. Lagi maghrib. Alhasil Iblis tadi dikasih nama Diablo. Seketika kekuatan sihir si Boing disedot banyak supaya Diablo bisa berubah ke skin pelayan. Sebenarnya banyak masalah yang harus diberesin, kayak rencana licik Klaiman, nasib kerajaan Falmouth, sama gereja barat yang anggap Jura Tempest tuh musuh manusia. Tapi tiba-tiba Raphael bilang masalah-masalah tadi bisa langsung beres, soalnya penjara yang nahan Veldora udah bisa dibuka. Artinya gereja barat nggak akan berani macem-macem kalau naga penunggu hutan Jura udah muncul lagi. Buru-buru Rimuru balik ke gua Veldora. Tubuhnya sekarang jadi lebih tinggi dan cantik. Hayo malah genit ya. Tujuan klon barusan dibikin sih buat mindahin Veldora dari tubuh Rimuru ke tubuh klonnya. Alhasil klon barusan berubah buat nyesuaiin diri sama karakteristik si naga pelindung hutan Jura. Wah, saya adalah pemain catur Jepang terbaik. Lo tuh naga ya kocak. Walau jadi agak perik gitu, akhirnya 2 sahabat ini bisa kumpul lagi. Nggak akan ada yang bisa deh ngelawan 2 orang ini. Veldora disuruh ngecilin aura sihir dia supaya nggak bikin yang lain takut. Cuman si Bang Skui ini malah sengaja ngeliatin aura naga dia. Makanya waktu balik ke kota, para warga langsung mastiin keadaan tuan mereka. Takutnya Rimuru kenapa-kenapa, mumpung pada ngumpul nih. Rambut aku bagus enggak ya? Yang bener dong. Ulang-ulang. Kenalin semuanya, ini Veldora. Orangnya emang pemalu tapi enggak malu-maluin. Disapa aja kakak Veldoranya, nanti bakalan disapa balik. Jadi tunggu apa lagi? Hari Senin harga naik. Sales njir. Gak ada yang percaya kalau si pirang tuh Veldora. Tapi abis ini muncul terus ngasih hormat, baru semua pada percaya. Rigurt nanya ada hubungan apa di antara mereka. Langsung aja dijawab Veldora. Malu-maluin anjir. Keungkap deh penjaranya Veldora dibukain sama si slime overpower. Jadi nggak heran si Boing-Boing bisa muncul di waktu yang sama hilangnya Veldora. Perkenalan murid baru udah selesai. Berarti udah waktunya mereka pesta-pesta, soalnya udah berhasil ngatasin masalah yang panjang. Semuanya kelihatan happy di pesta ini. Kecuali Benimaru sama Rimuru yang bakal disuguhin masakannya Sion. Udah jelas lah bentuknya bakalan absurd. Jangan diliatin terus, nanti keburu dingin. Ini masaknya gimana sih? Kok bisa bawang sebulat-bulat gini langsung dimasak? Yosoyo kan kalau masak pakai ini. Masak tuh pakai otak anjir.
Mau segimanapun marahnya Rimuru, tetap aja dia sama Benimaru harus makan masakannya Shion. Yang anehnya rasanya Mamma Mia. Ternyata si sekretaris dapat skill baru. Semua masakan yang dia bikin rasanya bakalan enak walaupun bentuknya aneh-aneh. Seenggaknya mereka udah nggak akan mati gara-gara masakannya Shion. Beres pesta-pesta selesai, semuanya ngumpul di kantor RW buat dikenalin sama Diablo. Shion ditunjuk buat ngajarin Diablo segala hal tentang sekretaris. Mereka lanjut ngobrolin rencana selanjutnya, di mana bakal ngelawan Klaiman sekaligus ngebantuin Yurazania. Tiba-tiba datang Fuse nih mau ngebantuin, yang padahal urusan perang sama Falmouth udah beres. Bukan cuma dia aja, rombongan Gazelle juga datang begitu ngedengar Rimuru jadi Raja Iblis. Ternyata ada satu rombongan lagi dari negara Elf Sarion. Cuman begitu si Boy ngenalin diri, ketua rombongan Elf yang namanya Elalu langsung mau nyerang Rimuru. Untungnya digagalin sama Eren. Baru keungkap kalau sebenarnya Eren tuh putrinya si ketua rombongan. Tujuannya bukan nemuin Eren sih, tapi sama kayak yang lain, yaitu buat mastiin Raja Iblis kayak apa Rimuru. Sekali lagi semuanya dikenalin satu-satu sebelum mulai rapat kelurahan. Gak lupa Veldora juga dikenalin. Jelas pada syok lah, malahan View sampai pingsan. Alhasil para pemimpin mau briefing dulu, jelasin semua dalam 5 kata. Jadi gini ya kan, aku tuh udah lebih woi. Ujung-ujungnya diceritain nih dari waktu anime Tensura bentuknya masih dalam novel. Bentar kejauhan. Pokoknya singkat cerita, si slime yang asalnya manusia meninggal, terus ke isekai, terus temenan sama Veldora, terus ngehidupin warga kota, terus Veldora bisa bebas. Terus jir pada ngelag. Kebangkitan Veldora ini nggak bakalan bisa disembunyiin. Cuma si Boy emang niat mau nyebarin rumor bangkitnya si Naga supaya negara monster Jura Tempest nggak diremehin lagi sama yang lain. Buat lebih lengkapnya, mereka ngelanjutin rapat kelurahan mumpung Fuse juga udah sadar. Yang dibahas pertama tuh ancaman dari gereja barat, khususnya Hinatashi ke Satria Suci. Semua negara bakal segan kalau ngehadapin dia. Hehehe, serahkan saja padaku. Ah yang benul, jangan sok jagoan ya kamu. Sudah sewajarnya orang kuat melawan yang kuat. Maksud anda saya itu lemah ya? Udah malah pada gelutan. Padahal Veldora juga pengen ikutan ngerusuh. Buat sementara, mereka nggak akan nyari masalah sama gereja barat. Walau Rimuru kepikiran sama omongan Hinata tentang ada yang cepuin identitas si Boeing, termasuk Shizu yang dimakan Rimuru. Kemungkinan besar sih si Yuki, soalnya cuma dia yang tahu insiden itu. Tebakan tadi kayaknya bener, soalnya Yuki emang ada main sama para badut. Mereka pada mau kerja sama, soalnya Yuki ngebantuin pemimpin badut-badut. Meskipun sekarang jadi cewek kasih, ang dulu om-om sekarang hode. Si Mbak ini namanya Kagari. Aslinya dia mantan Raja Iblis yang namanya Kazarim, sekaligus pimpinan para badut juga Klaiman. Dulu dia kalah ngelawan Leon, makanya sekarang nasibnya jadi seorang hode. Laplas lanjut ngasih laporan waktu dia nyelidikin gereja barat. Gak dapat info apa-apa, soalnya keburu dikalahin sama pendeta yang bisa pakai jurus laser darah. Harusnya jurus itu cuma bisa dipakai sama Raja Iblis vampir bernama Valentine. Jangan-jangan ada konspirasi kalau sebenarnya si Raja Iblis tuh pendeta di gereja barat. Si badut kepikiran satu cara nih buat mancing Valentine keluar dari gereja barat, yaitu nyuruh Klaiman milih Frey buat ngadain Walpurgis. Sempat ngerumpinya Raja Iblis. Gak lupa si Raja Iblis diperingatin jangan terlalu keenakan, jangan ngerasa sok jago karena bisa ngendalin Milim. Jadi kena mental dong kalau dibacotin kayak gitu. Padahal sebelumnya Klaiman udah yakin bisa ngontrol Milim sesuka hati. Jadi alasan Milim berpihak sama Klaiman tuh kan waktu main ke tempatnya Frey, mau ngeliatin hadiah dari Rimuru nih ceritanya. Frey si Raja Iblis Langit masangin kalung pengendali buatannya Klaiman. Frey juga kepaksa ngebantuin dia soalnya diancam negaranya bakal diserang. Otomatis Klaiman jadi punya 2 Raja Iblis yang bisa dia perintah sesuka hati, termasuk buat ngadain Walpurgis. Gara-gara itulah pas rapat kelurahan diadain tiba-tiba Ramirez datang. Tapi jangan nabrak juga dong mbak. Ternyata si Frey mau ngasih tahu Jura Tempest bakal dihancurin. Ramirez yang terus bacot ditangkap sama Diablo sambil dikenalin ke yang lain. Gak pada kaget sih ngelihat si Raja Iblis ini, soalnya udah ngelihat Veldora. Apa lu kata? Veldora udah bangkit sama gue juga satu hit. Veldora? Wih. Selagi si Peri diurusin abang-abang, sekali lagi Rimuru mulai rapat kelurahan. Rumor bangkitnya Veldora sama si Boeing yang jadi Raja Iblis, termasuk puluhan ribu pasukan Falmouth sama gereja barat yang kalah dalam sekejap, pasti bakal diketahuin sama negara lain. Cuman biar nggak panik, disaranin lah nyebar rumor Veldora bangkit abis ngejadiin tumbal pasukan Falmouth yang masuk ke hutan Jura. Sedangkan Rimuru sama Yom berusaha nenangin si Naga supaya nggak timbul lebih banyak korban. Dari situ Veldora bakal dianggap musuh sama semuanya dan Rimuru Yom bakal dianggap berpihak sama manusia.
Veldora setuju aja soalnya dia dianggap kuat, lalu juga senang sama ide itu soalnya Eren nggak akan dianggap penyebab Rimuru jadi Raja Iblis. Yang paling penting sih Raja Iblis yang lain nggak bakal berani macam-macam kalau Veldora beneran udah bangkit. Tapi biar masalah nggak muncul lagi, mereka sepakat buat ngejadiin Klaiman sebagai musuh sekaligus nyelamatin Milim sama Karion. Nggak lupa Falmouth yang nyerang Jura Tempest ikut dibahas di rapat ini. Nantinya Yom bakal kudeta Raja Falmouth yang bikin kerugian besar gara-gara nyerang Jura Tempest. Gazel ngeluarin haki raja buat nguji kesiapan hati Yom. Yang hasilnya si Raja Dwarf setuju nyerahin kerajaan Falmouth ke tangan Yom. Apalagi Grucius sama Muran bakal ngedampingin dia. Jadi mau ngehianatin Tuan Karion nih. Jangan bilang-bilang anjir. Satu persatu masalah terus dibahas dengan lancar. Lalu sempat mastiin apakah Rimuru ini berbahaya buat makhluk-makhluk di bumi atau enggak. Tapi habis ngedenger impian si Boeing yang pengen bikin negara harmonis di mana manusia sama monster bisa hidup berdampingan, barulah si perwakilan elf ini mau kerjasama. Bareng juga sama negara-negara yang lain, khususnya buat ngelawan Klaiman. Rapat kelurahan siang ini udah beres dan bakal dilanjut sama makan-makan nanti malam. Rimuru baru keingetan sama Rimiris yang malah kasihkan baca manga. Bawahannya si peri yang namanya Beretta, yang pernah dibikinin sama si Boeing itu loh juga ikutan datang. Bos tadi datang ke sini mau ngasih sesuatu kan? Gak tahu lupa. Nanggung lagi suruh anjir. Oh jadi mau di spoiler nih ya. Siap 86. Akhirnya Ramirez ngasih tahu Jura Tempest bakal dimusnahin sama para Raja Iblis. Klaiman kan ngusulin ngadain Walpurgis. Nanti para Raja Iblis tuh bakal nentuin apakah Rimuru si selain Raja Iblis harus dimusnahin atau enggak. Walpurgis juga bakal ngebahas Karion yang dianggap berkhianat soalnya nyerang hutan Jura. Sedangkan Rimuru dianggap bersalah gara-gara ngebunuh Muran bawahannya Klaiman. Tapi saya yang namanya Muran, Tuan Karion juga nggak berkhianat, Bu. Waduh. Jadi yang jahat Klaiman ya? Lemot toh. Tetep sih Klaiman bilang ke Raja Iblis lain Karion berkhianat sama Muran udah mati. Makanya dia ngegerakin pasukannya buat nyerang Jura Tempest. Kabarnya juga Walpurgis bakal diadain 3 hari dari sekarang. Karena hal-hal tadilah Ramirez yang gak mau Jura Tempest hancur datang buat meringatin si Boeing. Sebenarnya lebih khawatir Beretta jadi kenapa-kenapa sih. Info dari Ramirez barusan bikin rapat kelurahan harus diperpanjang sampai malam. Yang dibahas sekarang laporan dari Sion yang udah interogasi tahanan dari Falmouth. Pertama-tama diceritain alasan Falmouth nyerang Jura Tempest karena takut perdagangan mereka kalah saing dari negara monster. Gereja Barat juga manas-manasin Raja Falmouth soalnya nggak mau ngakuin berdirinya negara monster. Berharap dianggap pahlawan gitu. Kalau inti masalahnya tuh Jura Tempest nggak mau diakui negara lain, Dwargon Sarion Blue Moon tinggal ngumumin ke publik kalau mereka ngakuin berdirinya negara monster ini. Yang nantinya Gereja Barat nggak bakal berani ngeganggu Jura Tempest lagi. Laporan dari Sion belum selesai nih. Razain yang disebut-sebut penyihir andalannya Falmouth kan ikutan ditahan habis dikalahin sama Diablo. Pasti bakal jadi kekuatan hebat soalnya kekuatan dia tuh nggak main-main. Lebih hebat Diablo sih soalnya bisa ngalahin penyihir kondang. Alhasil si iblis hitam dipercaya ngebantu Yom buat ngambil alih kerajaan Falmouth. Dimana skenarionya Yom berhasil ngebebasin 3 tahanan tadi supaya dianggap sebagai pahlawan. Lanjut ke laporan Zoe tentang Klaiman. Katanya ada 30.000 pasukan Klaiman ditambah beberapa pasukannya Milim bakal nyerang hutan Jura. Cuman kalau ngelihat jumlah segitu doang nggak akan bisa menang ngelawan Jura Tempest. Yang anehnya Klaiman juga nggak mimpin langsung pasukannya, tapi diserahin ke petinggi di negaranya yang namanya Yamza. Jadilah Rimuru dapat kesimpulan, tujuan sebenarnya Klaiman tuh bukan nyerang Jura Tempest, tapi nyerang sisa-sisa rakyat Urazania. Yang tujuan akhirnya biar dievolusi jadi Raja Iblis yang lebih kuat. Bener-bener nggak ada pertahanan di sana, jadi cocok banget buat diserang. Lebih parahnya lagi, lokasi mereka udah deket sama Urazania. Tiba-tiba Raphael ngasih ide nih buat nyelamatin sisa rakyat Urazania. Biasanya nggak bakal mungkin pakai alat teleport kalau yang pindahnya tuh orang-orang biasa. Cuma monster-monster kuat aja yang bisa. Disinilah Raphael kerja dengan bikin pelindung sihir gitu supaya orang biasa bisa diteleport. Artinya sisa rakyat Urazania bisa dievakuasi ke Jura Tempest dalam sekejap. Akhirnya ide barusan jadi penutup rapat kelurahan hari ini. Tapi gengnya Rimuru masih mikirin cara buat berhadapan langsung sama Klaiman. Kepikiran buat ikutan nimbrung ke Walpurgis sih. Ramirez juga mikir nggak apa-apa, tapi cuma dibolehin bawa 2 bawahan doang. Ya ngerti ya. Alhasil Rimuru nunjuk si sekretaris sama Rangga buat temenin ke Walpurgis. Veldora sempat pengen ikut juga, tapi dia dipercaya ngejaga kota Rimuru. Lagian si Boeing bisa manggil si naga kapan aja. Kebetulan slot bawahannya Ramirez masih 01 nih. Tiba-tiba trainee mohon buat diizinin ikut sama Ramirez. Sebenarnya dulu si peri itu pernah jadi ratunya para roh sebelum jadi Raja Iblis. Makanya di kesempatan ini trainee si roh pohon sekali lagi pengen nemenin mantan ratunya. Ujung-ujungnya dibolehin deh sama Rimuru. Jadi Ramirez bakal
bakal ngebawa trainee sama Beretta. Sebenarnya di Walpurgis bakal muncul Raja Iblis Leon yang selama ini dicari si Boeing. Tapi fokus dia sekarang adalah ngalahin Clayman. Di tempat lain, pasukannya Clayman sama Milim lagi istirahat sebelum ngelanjutin perjalanan mereka. Milim sebenarnya nggak mau punya bawahan, tapi orang-orang kayak Midray sama Hermes ini seenak jidat nyatain kalau mereka tuh pengikutnya Milim. Midray si kepala pendeta kesel banget sama Clayman yang berani-berani manfaatin pujaan dia. Kepalanya jadi mirip melon merah jir. Tapi pengikutnya Milim harus kelihatan baik di hadapan bawahan Clayman. Yamza ini emang kurang ajar soalnya minta cadangan makanan mereka sama nyuruh pengikutnya Milim buat jadi babu pasukan Clayman. Malahan sampai ngeremehin Midray. Cuman si kepala pendeta tetap kelihatan ramah. Beda sama Hermes yang akhirnya tangan dia jadi korbannya. Seketika Midray nendang Hermes terus minta maaf. Dia sengaja ngelakuin ini supaya nggak bikin reputasinya Milim jelek sekaligus nyelamatin asistennya. Yang untungnya tangannya bisa disatuin lagi. Praktis juga ya. Rencananya para penyerang ini bakal ngelanjutin perjalanan mereka besok. Dan mereka nggak tahu Jura Tempest lagi evakuasi semua rakyat Urazania sampai akhirnya pagi tiba. Sekarang udah waktunya mereka buat nyerang balik. Pasukan-pasukan yang jumlahnya lebih dari satu orang ini pada ngumpul buat dikirim ke medan perang ngelawan pasukan Clayman Milim. Dan begitu udah pada siap, langsung Hisatsu teleport. Bro, gas lah kita juga. Duh, dibilang kan jaga kota. Wahahaha, sorry lupa. Sekarang semuanya udah kembali sesuai tugas masing-masing. Misalnya rombongan Yom yang mau ngambil alih kerajaan Falmouth. Saya akan segera kembali. Udah nyantai aja, saya akan segera kembali. Maksa ai, tinggal siap-siap buat hadir ke Walpurgis. Raja-raja iblis yang lain juga sama. Clayman dapat kabar dari Yamza, Veldora udah bangkit dan percaya rumor kalau Rimuru manfaatin nama Sinaga. Yang berarti si Boing-Boing cuma makhluk lemah doang, gak akan bisa ngalahin raja iblis kayak dia. Apalagi bisa ngendalin Milim sesuka hati sampai mukul sama nendang-nendang dia. Udah digituin juga si bocil Pink gak ngelawan. Frey kasihan ngelihat Milim kayak gini terus, tapi mbaknya kok malah senyum ya. Leon yang lagi mampir ke tempatnya raja iblis yang namanya Gai juga bakal ngobrolin hal serupa. Wayar Yuge. Sebenarnya Gai ini bisa berubah jadi CWK atau CWK sih. Mereka lanjut ngobrol buat menghangatkan suasana. Ya tempat salju gini gimana nggak dingin anjir? Obrolan mereka nggak jauh beda dari Clayman yang dicurigain soalnya bisa temenan sama Milim Frey sampai ngadain Walpurgis, masalah Carrion duel sama Milim, atau Rimuru yang seorang selain bisa jadi Raja Iblis. Bangkitnya Veldora juga ikut diomongin. Tiba-tiba mbak yang namanya Veldir datang gara-gara ngedenger itu. Dia ini naga es yang sebenarnya kakaknya Veldora. Mereka ngerasa aneh sih, Veldora yang dikenal sering bikin ribut, semenjak kebangkitannya malah nggak ada kabar lagi. Tapi yang bikin lebih Leon penasaran tuh emang si Boing-Boing. Leon punya teori nih, bisa aja penjara Veldora dilepasin sama Rimuru. Malahan sebenarnya Rimuru lah yang ngebantai kerajaan Falmouth. Eksperimennya Leon yang manggil orang-orang dari dunia luar kesini juga jadi terancam, soalnya Rimuru pernah nyembuhin anak-anak yang tubuhnya nggak stabil habis disamen. Ngedenger itu semua, Gai ngerasa Walpurgis kali ini bakal seru. Balik ke tempatnya Rimuru, si Boing nyiapin badan buat trainee supaya si Dryad bisa keluar dari hutan Jura buat temenin Ramirez ke Walpurgis. Beres persiapan ini selesai, dia lanjut meriksa persiapan Benimaru di medan perang. Tempat mereka bakal perang sama pasukan Clayman tuh tempat tinggalnya Ok dulu yang bikin Gel jadi semangat. Pokoknya si Boing gak usah khawatir, apalagi Benimaru punya skill baru yang bikin dia bisa nyusun strategi dengan Vini Vidi Vici. Malahan dia ngusulin mumpung pasukan Clayman lagi di luar sama pemimpinnya bakal datang ke Walpurgis, ini tuh kesempatan bagus buat nyerang markas Clayman. Soei Hakuro sih yang diutus ke sana, cuma tiba-tiba Shuna pengen ikutan. Bahaya aja kalau mereka sampai dikendaliin sama Clayman. Makanya Shuna yang jago sihir kekeh pengen ikut. Lapor tuan, kami akan menjaga Nona Shuna. Jangan ngagetin juga lah please. Ngelihat kesolidan para Kijing ini bikin Rimuru ngizinin Shuna buat pergi. Beberapa saat kemudian Benimaru ngecek pasukan Clayman yang udah jalan lagi. 3 masketer Urazania minta izin buat diturunin ke medan perang buat ngebela negara mereka langsung. Meskipun Benimaru udah yakin bakal menang, akhirnya ketiga Fury ini dibebasin ngelakuin apa aja dengan syarat tahu batas kemampuan masing-masing. Apalagi ada musuh yang kekuatannya belum mereka tahu. Kalau semuanya udah pada setuju, Benimaru ngasih komando supaya Geld sama para Ok mulai peperangan. Mereka bikin gempa yang bikin pasukan Clayman jatuh ke lubang perangkap. Musuh-musuh yang terbang bakal diurusin sama gengnya Gabiru, jurus tombak pusaran penghancur. Gabiru sama Kakoi. Dalam sekejap, peperangan yang baru dimulai ini langsung berat sebelah. Pasukan Clayman sama sekali nggak berkutik. Hermes sama Midray cuman merhatiin doang dari jauh. Toh mereka emang nggak ada niatan buat perang, tapi bakal beda urusannya
kalau ada yang nyamperin ke tempat mereka. Sementara itu, Fabio mau ngelawan Tear sama Footman yang dulu pernah ngasut dia. Geld juga datang, tapi kayaknya para badut nggak bisa diremehin begitu aja. Pokoknya mereka berdua bakal bertarung karena punya dendam pribadi. Kabar kalahnya pasukan Klaiman udah nyampe ke telinganya Yamza. Nggak boleh ada kata kalah di kamusnya Klaiman. Sebenarnya Yamza nggak terikat sama Klaiman kayak Myuran dulu, makanya dia mau kabur dari sini. Cuman sayang dia nggak bisa pakai sihir teleportasi. Penyebabnya tuh area sini udah diambil alih sama Albis. Kepaksa Yamza harus ngelawan si ular berbisa. Yamza bilangnya sih pengen duel 1 lawan 1, tapi abis adu serangan sampai keluar listrik yang nggak tahu dari mana, bawahannya tiba-tiba muncul. Bisa di mero-mero beam sama Albis, cuman Yamza jadi bebas nyerang. Yang untungnya Gobta berhasil nangkis serangannya. Para goblin yang disuruh Benimaru sembunyi juga muncul dari bayangan Albis. Ara-ara, kamu menolong saya. Gobta sempat nahan serangan Yamza sih, tapi dia nggak sanggup kalau gini terus. Jadi kalian mau main curang? Lo ya yang duluan, saya wasit aja deh. Nggak mau jadi pahlawan apa? Ara-ara, mau bertarung juga boleh loh. Enggak, silakan Mbak Albis, saya mau permisi. Akhirnya duel Albis sama Yamza bakal diulang lagi dari nol ya. Beda sama pertarungan di tempatnya Gabiru Sofia. Si Furimacan kesusahan ngelawan Midray, sedangkan Gabiru berhasil ngalahin Hermes. Berhubung tinggal sisa bertiga, Sofia muji kehebatan Midray yang akhirnya bikin mereka sadar kalau Om Botak ini tuh bukan bawahannya Klaiman, tapi pemujanya Milim. Si kepala pendeta juga aslinya bukan manusia, tapi ras naga kayak Gabiru yang fisiknya udah berubah. Ras dia ini udah nggak bisa balik ke bentuk naga, cuman kekuatan bolehlah diadu. Apalagi kekuatan bisa meningkat kalau pengalaman bertarungnya semakin banyak. Makanya supaya teman baru dari negara tetangga semakin kuat, Midray nyuruh Gabiru Sofia buat nyerang barengan. Sayang si Om Botak bukan tandingan mereka. Yang Botak kok pada OP sih anjir. Cuma modal ngejegal kaki aja Midray udah bisa ngalahin Gabiru Sofia. Pertarungan sepihak kayak gini juga ada di duelnya Albis Yamza. Tadinya bawahan Klaiman ini mau curang dengan pakai artefak khusus buat bikin bayangan dirinya. Tapi begitu Albis nunjukin wujud gelutnya, hahaha, mampus kalian. Musuh-musuh yang ada langsung dikalahin. Baru ditatap doang artefaknya Yamza seketika hancur yang bikin bayangannya hilang. Pasti diserang sama listrik juga dong biar terkejut. Yamza udah nggak bisa ngegerakin lagi tangan kakinya. Asalnya dia mau nyerah supaya nyawanya diampunin. Tapi ternyata tangannya dikendaliin Klaiman buat makan bola misterius yang tiba-tiba ada di tangan dia. Bola barusan bikin tubuhnya berubah dan nyerap orang-orang di sekitar. Baru kelihatanlah Yamza berubah jadi Karibdis. Midray juga ngerasain aura bangkitnya ikan terbang. Makanya semua yang tepar disuruh pakai sihir penyembuh. Sering. Kami juga, hatur nuhun. Karibdis ini cuma tiruan. Paling sehari juga bakal hilang, tapi tetap harus buru-buru dihabisin. Takutnya si ikan terbang nyerap mayat-mayat di medan perang dan jadi makin kuat. Mereka juga tahu kalau Yamza yang jadi tumbalnya. Alhasil semuanya tuin kekuatan buat ngelawan Karibdis. Albis masih usaha sekuat mungkin ngelawan si ikan terbang, tapi dia dimarahin sama Benimaru yang baru datang sambil nebas Karibdis. Nggak cuma nyegah Karibdis pakai regen super, si jenderal yang makin kuat bisa ngabisin si ikan terbang dengan sekali serang doang. Bohong kan ya? Tadi kan saya bilang kalau nggak kuat lawan musuh pulang aja. Ya maafin dong. Midray sama Hermes juga kaget ngelihat Karibdis bisa hilang langsung. Si Botak penasaran sama pelakunya. Cuman sebelum mereka bertarung, buru-buru pada nenangin soal nyari Muru sama Milim tuh besti. Jangan sampai pengikut mereka pada perang deh. Akhirnya peperangan ngelawan pasukan Klaiman hampir selesai. Tinggal sisa badut-badut yang belum bisa dikalahin Fabio Geld. Mau dari kekuatan fisik atau dari kekuatan sihir, mereka berdua belum bisa ngelawan Tear sama Footman. Para badut juga nggak diperintah buat ngebunuh sih, makanya mereka pergi begitu aja. Kekalahan mereka langsung dilaporin ke Benimaru. Seenggaknya dapat petunjuk lah kalau badut-badut ada hubungannya sama Klaiman. Informasi tentang Klaiman juga bakal ditambahin sama grupnya Shuna yang udah masuk ke markas lawan. Bagian luarnya kayak hutan mati gitu yang sebenarnya mereka udah masuk ke perangkap. Bener-bener ada di bagian tengahnya. Mereka juga nggak sempat kabur soalnya monster yang ngendalin tengkorak-tengkorak ini udah muncul. Dia namanya Adalman, salah satu petinggi di negaranya Klaiman yang tugasnya ngejaga kastil si Raja Iblis dari serangan musuh. Gara-gara sihir teleport udah dihadang sama Adalman, Soisuna Hakuro kepaksa bertarung. Si Kaori pendeta ini kemampuannya boleh lah soalnya bisa ngendalin tengkorak yang kuat nahan serangannya Hakuro mau disenin. Belum lagi Soe bakal ngelawan zombie naga badak. Namanya juga zombie ya. Biar udah diserang sama tali gelasan, si naga zombie nggak bisa dibunuh begitu aja. Jadinya nggak ada yang bisa ngelindungin Shuna padahal dia harus ngelawan Adalman. Tapi jangan pernah ngeremehin putri dari para kijing yang bisa bikin area anti Kaori. Shuna bilang bakal ngelepasin Adalman sih soalnya cuma ngincer Klaiman. Sayang si Kaori pendeta dikutuk buat ngejaga wilayah ini selama-lamanya. Serangan-serangan Adalman bisa dipatahin Shuna. Apalagi dia nggak ngira kalau si putri yang seorang monster bisa pakai jurus elemen suci. Sebenarnya dulu si Kaori pendeta juga bisa pakai sihir elemen itu, tapi sempat murtad gara-gara keinginan dia nggak dikabulin
dikabulin sama Tuhannya. Berkat ceramah Mama Shuna tentang percaya ke Tuhannya, kayak Shuna yang percaya ke Rimuru, alhasil Adalman yang seorang Kaori bisa lagi pakai jurus elemen suci. Sayang Shuna bisa ngambil alih jurusnya dia buat ngebebasin Adalman sama yang lainnya dari wilayah terkutuk ini. Bukan ngirim para Kaori ke alam lain sih, tapi bikin mereka bebas pergi kemana aja. Makanya pada mutusin pengen ketemu sama sosok yang Shuna percayain. Biarkan kami bertemu dengan dewa Anda. Tuan Rimuru bukan dewa sih, namanya Tuan Rimuru ya. Sungguh nama yang indah untuk dewa agung. Padahal aslinya sih boing-boing. Mereka yang udah jadi teman dipandu Adalman masuk ke kastilnya Klaiman. Pertarungan di sini akhirnya selesai. Sebentar lagi waktunya Rimuru hadir ke Walpurgis. Sempat ditanyain nih Raja Iblis tuh ada siapa aja. Yang diingat Veldora cuma Raja Iblis Vampir yang dulu pernah dia lawan. Kabarnya Raja Iblis Vampir itu udah diganti sama Valentine. Nggak lama kemudian muncul gerbang sama pelayan rambut hijau yang nganterin mereka ke Walpurgis. Dada si gue cuma mau namatin mangga aja. Di tempat Walpurgis sudah ada gaya yang bakal mimpin pesta rumpi ini. Disusul sama Raja Iblis lain bernama Dagrul, Raja Iblis Valentine sama pelayannya yang auranya lumer-lumer, Raja Iblis Dino, dilanjut Raja Iblis Frey bareng pengikutnya yang pakai topeng Raja Singa. Pastinya Leon juga hadir di sini. Sempat adu bacot dulu lah khususnya tentang Shizu. Cuman obrolan mereka berhenti begitu Milim sama Klaiman masuk. Apalagi Klaiman berani-beraninya mukul Milim yang bisa disebut sepuhnya Raja Iblis. Jelas bikin Rimuru ngamuk dong lihat bestinya digituin. Walpurgis kali ini dimulai sama Klaiman yang langsung mojokin Rimuru sama Karion. Difitnah Karion ngehasut Valmut supaya nyerang Jura Tempest yang bikin si Boing jadi Raja Iblis. Yang ujung-ujungnya Rimuru jadi backingannya Karion. Belum lagi Miuran yang Klaiman bilang nyusup buat nyari kebenaran juga dihabisin sama Rimuru. Karena hal-hal itulah Milim mau ngebantuin Klaiman kayak ngancurin Yurazania. Rimuru sendiri dikasih giliran buat ngebela diri. Jelas ditolak semualah omong kosong bualan Klaiman tadi. Kenyataannya kan Miuran masih hidup. Malahan Rimuru punya bukti yang bisa jadi karibdi sama badut-badut yang mihak dia. Gini nih yang namanya bukti deh. Masih usaha buat ngibul dengan bilang si Boing manfaatin Veldora ngebantai Valmut buat jadi Raja Iblis. Makanya buktinya mana? Gara-gara Klaiman terus bacot, Rimuru ngilangin meja rumpi. Sebenarnya Klaiman dari tadi nyoba pakai kendali pikiran ke para Raja Iblis yang bikin Rimuru kesel sampai nendang kursi. Pokoknya di Walpurgis kali ini si Boing nekenin dia bakal ngelawan siapa aja yang berani macem-macem. Apalagi Klaiman yang udah dianggap musuh. Alhasil para peserta Walpurgis bakal jadi saksi pertarungan antara Klaiman sama Rimuru. Pasti Milim disuruh ikutan dong. Klaiman juga niat bertarung kok, tapi baru ditonjok Sion aja udah babak belur. Punya regen super jadi langsung sembuh. Akhirnya semua munculin pengikut masing-masing. Rimuru yang kalah jumlah asalnya mau minta Beretta buat ikut gelut, tapi Gai keburu bikin arena buat mereka. Nggak ada yang bisa keluar masuk tanpa seizin dia. Keadaan Rimuru makin sulit soalnya Milim udah gerak. Semuanya benar-benar sibuk sama lawan masing-masing. Ngeliat ini Ramirez pengen ikutan ngebantuin Rimuru. Apalagi Beretta yang emang disaban sama Rimuru buat jadi penjaganya Ramirez juga pengen balas budi. Jadinya Beretta dibolehin gabung asalkan si penjaga nanti harus milih mau jadi pengikutnya Ramirez atau Rimuru. Langsung dijawab bakal setia ke Ramirez soalnya Rimuru punya bawahan yang lebih kuat daripada dia. Gai yang asalnya dari ras iblis langsung tahu Primordial Item udah jadi bawahannya si Boing. Masuknya Beretta ke arena gelut ngebantu banget sih. Jadi Rimuru nggak perlu khawatirin keadaannya Sion. Dia bisa fokus minta Raphael nyari cara buat ngelepasin kendali pikiran Milim. Cuman Raphael bilang Milim nggak kena sihir apa-apa. Ngakunya bisa jawab pertanyaan apa aja, disuruh nyari ginian doang nggak bisa. Disaranin nyedot kekuatan Milim tapi ternyata nggak ngefek. Malahan sekarang Rimuru kena perangkap. Tinggal berapa senti lagi kena tinju. Untung Veldora muncul yang nahan pukulan Milim. Nying sakit anjing. Alasan Veldora tiba-tiba muncul di sini tuh cuma pengen minta mangga volume baru. Ini naga kok jadi wibu sih? Maksud lo apa? Mana volume barunya mana? Biarpun si naga wibu ngeselin, si Boing tetap bisa selamat berkat dia. Volume barunya bakal dikasihin kalau Veldora mau ngelawan Milim. Weh keponakan, aslinya dia sama Milim memang saudaraan, tapi bukan waktunya ngebahas itu. Hati-hati dia dikendaliin. Nggak ada sihir dikendali. Semoga berhasil. Dengerin apa? Jadinya para pemilik kekuatan naga bakal saling bertarung, sedangkan Rimuru mau ngebantuin Angga dulu. Kedengeran rubahnya Klaiman minta tolong, yang berarti dia juga dikendaliin. Seketika Rangga disuruh nahan musuh yang lain, sementara si Boing ngelepasin kendali Klaiman. Alhasil rubahnya balik kecil lagi, jadi bisa dielus-elus deh. Rubah tadi dititipin ke Rangga yang lanjut sembunyi ke bayangan tuannya. Mau ngebantuin yang lainnya sih, tapi Beretta udah selesai ngalahin bagian dia. Dipilih, bonekanya masih fresh yo, dipilih. Yang itu berapaan mbak? Oh yang ini ya, nggak dijual hehe. Tujuannya dia ngeberesin musuh dengan cepat sih supaya Rimuru mau ngedengerin permintaan dia. Permintaan buat ngizinin Beretta sama Ramirez tinggal di Jura Tempest. Supaya dia bisa ngelayanin si Boing juga si Peri. Bakal mikirin itu nanti soalnya dia tiba-tiba ngedenger Veldora pakai jurus Hadouken.
Hadouken, 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 Konoha Senpu. Mereka nggak usah diurusin lagi lah ya, tinggal ngelihat Sion yang ternyata bisa ngelawan Clayman dengan anteng. Boneka-bonekanya si Raja Iblis nggak bisa digerakin lagi, soalnya serangan Sion sekarang bisa ngelukain jiwa. Mau nyoba ngendaliin Sion juga nggak akan berhasil. Alhasil Clayman ngeliatin mode bertarung dia yang bisa ngeberhentiin waktu. Udah lama banget sejak dia masuk ke mode ini, termasuk pakai topeng waktu dia masih badut. Kelihatannya semua serangan Clayman jadi tambah kuat, tapi tetap aja dia cuma jadi bahan amukannya Sion doang. Nyoba manggil Milim buat ngebantuin, tapi si Bocil Pink sibuk ngelawan Veldora. Kamehameha. Clayman gak bisa minta bantuan Milim. Frey yang di luar arena juga gak bisa masuk. Alhasil Clayman nyuruh Milim pakai jurus ulti yang bisa ngebunuh semua orang di sini. Ogah pada kaget dah semua, soalnya selama ini Milim tuh gak dikendaliin. Selama ini cuman pura-pura doang buat ngejebak Clayman. Makanya Veldora sama Raphael bilang Milim baik-baik aja. Rasa syok ini bikin Clayman gak sengaja ngakuin semua perbuatan dia. Clayman juga tambah kena mental begitu tahu Carrion masih hidup. Frey Milim Carrion udah sekongkol buat ngejebak dia. Nggak cuma dikibulin aja, Clayman harus nanggung malu soalnya dikalahin Sion dengan gampang. Gak ngebuka arena bertarung karena Clayman udah nggak bisa gerak. Udah nggak ada yang bisa dilakuin Clayman si Raja Iblis yang selalu manfaatin orang. Di akhir hayatnya, Clayman cuma diliatin sama orang-orang yang dia anggap bisa dia kendaliin sambil keingetan temennya. Clayman juga keingetan sama para badut yang lain. Pastinya dia nggak akan lupa sama orang yang jadi awal dari semua rencana dia, yang ternyata adalah Yuki yang ngusulin ide ngebangkitin Raja Iblis Kazarim supaya Yuki dan para badut bisa nguasain dunia. Semua ingatan barusan bikin Clayman ngubah energi kehidupan dia jadi bahan buat evolusi ke Raja Iblis yang lebih kuat. Kali ini giliran Rimuru buat nyelesain semuanya ngelawan badut gila. Kelihatannya Clayman mau kabur pakai ledakan di serangan berikutnya, tapi tetap rencana itu gagal. Belum lagi Rimuru niru jurus Nyaga yang bikin mereka harus bertarung. Clayman ngeliatin jurus terkuatnya, tapi bisa diserap begitu aja sama si Boing. Sebenarnya Clayman tuh ras monster yang disebut Batman. Jiwanya bisa keluar dari tubuh dia terus ngerasukin tubuh lain. Cuman Rimuru nggak akan ngebiarin itu. Dia dihajar habis-habisan sampai mau ngaku siapa orang-orang yang bersekongkol sama dia. Sayangnya Clayman tetap nggak mau bilang apa-apa. Akhirnya Rimuru bilang ke para Raja Iblis lain kalau dia bakal ngabisin Clayman. Dan kalau nggak ada yang protes, perlahan dia disedot ke dalam tubuhnya Rimuru supaya jiwanya nggak gentayangan. Masalah panjang gara-gara Clayman akhirnya selesai juga. Semua Raja Iblis pun ngakuin Rimuru tuh salah satu dari mereka. Yang kelihatan protes ya paling Valentine, tapi dia langsung diem pas dideketin Veldora yang malah ngajak ngobrol pelayannya. Milim juga ikut-ikutan nimbrung, yang akhirnya jadi ketahuan lah si pelayan tuh Raja Iblis Valentine yang asli. Ya maaf aku nggak peka kan nggak tahu. Jadinya Valentine bohongan yang namanya Roy disuruh buat balik ke markas, soalnya tadi Clayman sempat ngelirik ke mereka pas lagi pidato. Mereka juga ngomongin Kazarim yang sempat disebut sama Clayman. Mantan Raja Iblis tuh seorang deadman juga, yang berarti bisa aja dia masih hidup dan ngerasukin orang lain. Ya emang hidup lagi jadi hode sih. Cuman Milim bilang Rimuru nggak perlu khawatir, toh dia juga udah jauh lebih kuat. Walpurgis dimulai lagi dari awal. Isu pengkhianatan Carrion sama Rimuru yang jadi Raja Iblis sudah selesai. Tiba-tiba Frey bilang mau ngundurin diri dari jabatan Raja Iblis. Sadar diri aja gitu, dia tuh nggak sekuat Raja Iblis lain. Apalagi abis ngeliat pertarungan Rimuru barusan. Sebagai gantinya, Frey mau jadi bawahan Milim. Lagian si Bocil juga perlu ada yang ngurus kan. Carrion ikut-ikutan bilang mau jadi bawahan Milim, soalnya dia udah kalah waktu duel kemarin-kemarin. Milim nggak bisa nolak karena udah ngeratain Yurazania. Ya tahu apa ada terserah kalian. Kalau emang pada setuju, gak ngebiarin Frey Carrion ngelepasin jabatan Raja Iblis mereka. Raja Iblis yang asalnya 10 orang tinggal sisa 8 orang, yang berarti mereka perlu sebutan baru. Susah banget nentuin nama bagi mereka. Alhasil Veldora ngusulin biar si Boing-Boing aja yang ngasih nama, pakai didukung sama teman-temannya lagi. Jadilah dia diminta Gai buat namain kelompok Raja Iblis baru ini. Kasih nama yang bagus ya. Om Burhan jangan om. Kepaksa deh Rimuru mikir keras supaya namanya cocok buat semua. Untungnya dia ngeliat bintang kecil di langit Walpurgis yang ngasih ide nama Octagram, sesuai sama 8 orang Raja Iblis. Seketika usulan nama itu diterima sama semuanya. Akhirnya Walpurgis kali ini ditutup sama ditentuinnya nama Octagram sebagai sebutan baru buat para Raja Iblis. Di tempat lain, Laplas lagi nyusup ke tempatnya Valentine. Dugaan si vampir sebelumnya emang bener, soalnya si badut masih nyari hubungan gereja barat sama Valentine. Nggak disangka dia ketemu sama Hinata yang lagi patroli. Otomatis kabur dong, cuman di luar Laplas malah
ketemu sama Roy. Diceritain kalau Clayman udah meninggal yang jadinya bikin si badut ngamuk. Roy yang pernah pura-pura jadi Valentine aja sekarang dipukul-pukulin. Malahan jantungnya bisa dihancurin dengan gampang yang bikin Roy jadi log out. Kekuatan Laplace tadi muncul dari emosinya dia, soalnya begitu sulit. Lupakan Clayman. Kejadian barusan jadi penutup buat anime Tensura season 2. Sekarang semua ngelanjutin hidup kayak biasa, ngumpul-ngumpul sama para pengikut, atau siap-siap ngambil alih negara. Pastinya Rimuru si Slime Overpower juga bakalan bisa hidup santai buat beberapa saat bareng sama orang yang berharga bagi dia. Tapi santainya nggak akan keterusan sampai season-season depan kan? Bakal ada bertarung-bertarungnya lagi kan? Masa udah jadi Raja Iblis kerjaannya cuma rapat doang?